Inilah 10 nubuatan dan penggenapan kematian Yesus Kristus. Yang pertama, dia dijual oleh kawannya sendiri, Mazmur pasal 55 ayat 13-15, dan digenapi dalam Matius pasal 26 ayat 47 sampai dengan 56. Kalau musuhku mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat aku, temanku, dan orang kepercayaanku. Yang kedua, dia akan dijual dengan 30 keping perak. Zakaria pasal 11 ayat 12 dan digenapi dalam Matius pasal 26 ayat 15 sampai dengan 16. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu yang kami anggap baik, berikanlah upahku. Dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Yang ketiga, pengembala harus dibunuh dan domba-dombanya akan bercerai-berai. Zakaria pasal 13 ayat 7 dan digenapi dalam Matius pasal 26 ayat 56. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Yang keempat, Mesias akan dituduh dan difitnah oleh saksi-saksi dusta. Mazmur pasal 109 ayat 2-5 dan digenapi dalam Matius pasal 27 ayat 12. Mulut orang fasik dan penipu terenganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Yang kelima, orang-orang akan mencambuk, memukuli, melukai, serta meludahi mukanya. Yesaya pasal 50 ayat 6 dan digenapi dalam Matius pasal 26 ayat 67 sampai dengan 68. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Yang keenam, dia akan dihukum beserta dengan perampok-perampok. Yesaya pasal 53 ayat 9 dan 15. Dan digenapi dalam Markus pasal 15 ayat 7. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yang ketujuh, tangan dan kaki Mesias akan ditusuk. Mazmur pasal 22 ayat 16 sampai dengan 17. Dan digenapi dalam Yohanes pasal 20 ayat 25 sampai dengan 29. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengemuniku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Yang ke-8, pakaiannya akan direbut dan dibagi-bagi di antara orang-orang yang menyalibkan dia. Mazmur pasal 22 ayat 8 dan digenapi dalam Yohanes pasal 19 ayat 23 sampai dengan 24. Segala tulangku dapat dihitung, mereka menonton, mereka memandangiku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Yang ke-9, dia berdoa untuk orang-orang kriminal yang disalibkan bersama-sama dia. Yesaya pasal 53 ayat 12 dan digenapi dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dan yang ke-10, kegelapan menudungi Kristus. Amos pasal 8 ayat 9 dan digenapi dalam Matius pasal 27 ayat 45. Pada hari itu akan terjadi demikian firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah.